Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 511-515. Mendengar perkataan Guchen, ekspresi pria itu langsung berubah. Kamu. Bagaimana kamu tahu kalau aku punya masalah perut? Masalah ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan selalu terputus-putus bekerja dan istirahat akan membuat baik-baik saja, tetapi jika pekerjaan dan istirahat Anda tidak teratur, Anda akan sakit perut dan tidak nyaman. Karena dia sering melewatkan 3 kali makan tepat waktu di tempat kerja, sakit perut adalah hal yang biasa. Ketika dia pergi ke rumah sakit, dia hanya mengatakan itu masalah perut yang umum, dan setiap kali dia hanya meresepkan obat dan meminumnya terlebih dahulu. Tapi setelah dimakan berkali-kali, akarnya terus-menerus, dan lama-lama menjadi tidak menentu lagi. Saya seorang dokter pengobatan Tiongkok. Saat saya baru saja berjabat tangan dengan Anda, saya merasa limpa dan perut Anda sedikit lemah. Melihat Anda adalah orang yang baik, saya ingin mengingatkan Anda. Hanya karena Anda baik-baik saja sekarang, bukan berarti kamu akan baik-baik saja di masa depan. Carilah dokter pengobatan Tiongkok kuno untuk merawatnya dan kamu akan baik-baik saja dalam 3 bulan. Kalau ini berlarut-larut, mungkin butuh waktu 3 tahun, dan tidak akan ada obatnya. Guchen merentangkan tangannya dan terkekeh. Bagaimanapun, dia mengatakan semua yang perlu dia katakan, dan apakah dia akan mendengarkan atau tidak, itu bukan urusan Guchen. Ini seperti Bian Ke yang membujuk Raja Chu. Itu hanya masalah kecil pada awalnya dan bisa disembuhkan dalam 3 hari. Namun, Raja Chu tidak mempercayainya. Seiring waktu kondisinya semakin parah, namun jika diobati, masih bisa disembuhkan dalam waktu sebulan. Ini menjadi lebih serius seiring berjalannya waktu. Beberapa bulan kemudian, Raja Chu benar-benar meninggal. Terkadang Anda tidak bisa mengabaikan masalah kecil. Pada awalnya, penyakit mematikan hanyalah masalah kecil yang diabaikan, dan itu berkembang menjadi penyakit terminal yang tidak dapat disembuhkan. Oke. Terima kasih Tuan Gu, saya ada di kompartemen depan. Jika Anda butuh sesuatu, datanglah kepada saya kapan saja. Tetapi ketika saya ingin menemukan Anda harus mengizinkan saya menemui seseorang. Sebelum turun dari mobil, saya semoga kita berdua bisa bekerja sama. Kata pramugara sambil tersenyum. Setelah percakapan singkat, kedua belah pihak sibuk dengan urusan masing-masing. Dia mengirim pramugara ke pintu mobil tidur, dan ketika dia hendak kembali, dia melihat sosok yang sangat dikenalnya berjalan ke toilet di ujung mobil lain. Hah? Benarkah penglihatanku? Guchen menggaruk kepalanya dan sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam. Sosok yang familiar tiba-tiba muncul di ujung gerbong di depan. Mengapa sosok itu sangat mirip dengan Sang Guan Ying? Bagaimana wanita ini bisa berada di dalam kereta ini? Tapi kemudian dia memikirkannya, Guchen masih menggelengkan kepalanya sedikit. Bagaimana dia bisa naik kereta hijau seperti itu? Keluarga Sang Guan punya jet pribadi. Punggung Sang Guan Ying sangat mencolok, dia tidak naik untuk melihatnya. Sebaliknya, dia menutup pintu gerbong tidur dan kembali ke tempat tidur. Kenapa lama sekali? Guan Xin duduk di tempat tidur dan berbisik. Dia sudah menyiapkan tempat tidur. Dia hanya perlu berbaring dan istirahat. Tidak apa-apa, saya hanya merokok di luar jendela depan. Anda harus istirahat dulu. Saya masih bertenaga dan tidak lelah. Guchen melambaikan tangannya sedikit dan terkekeh. Baru pada sore hari, Guan Xin menjulurkan kepalanya dari bawah selimut. Karena tidak nyaman, dia tidur dengan pakaian seperti ini. Tapi ketika dia bergerak, Guchen juga bergerak, lalu dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela tempat tidur dan menyipitkan mata sebentar. Ketika dia bangun, dia melihat Guchen sedang beristirahat di lemari samping tempat tidur. Maaf, kamu pasti lelah. Kata Guan Xin dengan tatapan minta maaf. Guchen juga membuka tirai dan melihat keluar. Saat itu suram dan akan turun hujan. Melihat waktu, sudah hampir jam 4 sore. Tapi tak satu pun dari mereka yang makan apapun, dan perut Guchen tidak bisa menahan keroncongan. Dia baru saja makan sesuatu di pagi hari. Dia belum makan selama 7 atau 8 jam. Apakah kamu tidak membawa sesuatu untuk dimakan di kereta? Guan Xin bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Guchen juga menggaruk kepalanya, saya pikir akan ada sesuatu yang dijual di kereta ini, dan saya tidak menyangka akan naik kereta itu terlalu lama. Tidak ada seorang pun yang menjual makanan ringan. Puff. Jika kakak Gu tidak keberatan, aku akan mentraktirmu mie instan. Guan Xin mengobrak-abrik kotak dan mengeluarkan sekotak mie daging sapi acar dari kotaknya, dan dia juga mengambil sekotak mie daging sapi rebus. Dalam situasi lapar seperti itu, sekotak mie instan benar-benar bisa menandingi kelezatan pegunungan dan lautan. Jangan tidak suka. Enak rasanya makan. Apalagi yang tidak disukai.
Gu Chen berkata sambil tersenyum masam, berapa biayanya? Akan kuberikan padamu uang. Tapi saat dia mengeluarkan 50 yuan, Guanxin mengambil mie instan itu, saudara Gu tidak memperlakukan saya sebagai teman. Saya memperlakukan Anda sebagai teman. Tentu saja saya memperlakukanmu sebagai teman. Gu Chen berkata sambil tersenyum pahit. Bukankah kita mengobrol baik selama ini? Lalu mengapa kamu harus membayar jika temanmu mentraktirmu makan? Tampaknya ada benarnya apa yang dia katakan. Gu Chen juga menyimpan 50 yuan, dan Guanxin menyerahkan mie instan sambil tersenyum. Aku akan pergi mengambil air panas untukmu, istirahatlah di sini. Melihat betapa antusiasnya dia, Gu Chen pun berdiri sambil tersenyum masam, sebaiknya aku pergi, gadis kecil, jangan sampai terbakar nanti. Apa-apaan ini? Nak, aku kelas 1. Ucapnya dengan pinggang menggembung. Ya, kamu seorang junior, bukankah kamu masih seorang gadis kecil? Kamu, abaikan kamu. Dengan mengatakan itu, Guanxin mengambil mie instan dan berjalan menuju bagian belakang gerbong tempat ketel berada dihidupkan. Tidak ada yang tahu apakah airnya bersih atau tidak. Lagi pula, kereta ini sudah tua. Bagaimana kita bisa berharap kebersihannya begitu baik? Tapi sekarang tidak ada alasan untuk pilih-pilih. Namun saat dia sedang menuangkan air, dia melihat sosok familiar itu menghilang di belakang kereta. Karena kami baru saja berhenti, kami mungkin turun. Aku salah melihatnya. Aku pasti salah melihatnya, bagaimana dia bisa ada di sini? Kata Gu Chen sambil tersenyum masam. Saat ini, Guanxin buru-buru mendesak. Dari samping, kakak Gu, airnya sudah penuh. Oh. Segera sampai. Kembali ke tempat tidur, mereka berdua mulai menikmati makanannya. Mie instan adalah makanan terlezat di dunia saat ini. Rasanya tidak autentik menaiki kereta hijau ini tanpa rasa mie instan. Apakah ini enak? Guanxin menoleh untuk melihat Gu Chen dan berkata sambil tersenyum. Tak perlu dikatakan lagi, gadis kecil ini sangat sederhana. Dia bisa begitu puas dengan seember mie instan. Ini tidak bisa tidak mengingatkannya pada Bai Ruohan. Dia bisa merasa bahagia hanya dengan berhubungan S3 kilodetik dengannya di pinggir jalan. Sayang sekali, saya tidak tahu apakah saya bisa menyelamatkan nyawanya dari tangan Raja Neraka. Enak. Akan lebih enak lagi jika ada sosis ham. Mitra mie instan pasti ada sosis ham. Setelah diingatkan seperti ini, Guanxin teringat sesuatu dan mengangguk berulang kali, ya. Ada ham. Mereka berdua makan dengan gembira, tetapi mereka tidak tahu siapa yang berbaring di tempat tidur sebelah, dan suara menghina datang dari mereka. Brengsek. Siapa yang makan mie instan? Kasihan sekali. Jika kamu punya uang untuk membeli tempat tidur, tidak bisakah kamu membeli sesuatu yang enak untuk dimakan? Jika bukan karena penerbangan penuh, aku akan terbang kembali. Gu Chen juga mengangkat kepalanya dan melihat orang yang tidur di sebelahnya. Dia tidak bisa menahan cibiran, saudaraku, kamu bisa makan enak jika kamu punya uang, tetapi kamu tidak punya hak untuk mengontrol apa yang dimakan orang lain. Apakah kamu mengerti? Setiap orang punya ibu, dan kuharap kamu juga begitu. Bagi yang tidak memenuhi syarat, maka mulutnya juga beracun. Hidup bukan tentang makan ikan besar dan daging, tetapi kadang-kadang tentang makan mie instan, yang memungkinkan Anda mengenal diri sendiri lebih baik. Hal-hal seperti mie instan mungkin tidak bisa menemani Anda saat Anda sejahtera, namun bisa memberi Anda kekuatan yang tak ada habisnya saat Anda terpuruk. Apa-apaan ini? Kamu tidak senang bahkan setelah aku mengucapkan beberapa patah kata. Kasihan, kamu masih makan mie instan ketika kamu punya uang. Apa kamu tidak tahu ini junk food? Kamu tidak memperhatikan kesehatanmu, tetapi kamu harus memikirkan orang lain. Sungguh, jadilah lebih baik. Pria itu berkata dengan marah sambil berbaring di tempat tidur. Guanxin segera berdiri dari tempat tidur dan berkata dengan lembut, maaf, saya keluar untuk makan, maaf. Tapi saat dia berdiri, pria yang naik ke tempat tidur juga segera duduk. Guanxin. Apakah itu Guanxin? Pria itu begitu bersemangat sehingga dia dengan cepat berjalan dari tempat tidur ke tempat tidur. Yang Haoyu. Guanxin juga melihat wajah pria itu dengan jelas dan berseru, kenapa kamu? Apakah kamu pulang untuk liburan juga? Ya, kebetulan sekali kita bisa berada di sini. Kita belum pernah bertemu lagi sejak kita lulus SMA, kan? Seorang pria bernama Yang Haoyu memandang Guanxin dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum buruk, kamu menjadi semakin cantik seiring pertumbuhanmu. Kamu lebih cantik daripada saat kamu di sekolah menengah, dan kamu lebih baik dalam berdandan. Mengenakan jeka dan warna hitam, pria mana yang bisa berpenampilan seperti ini? Apakah kamu terobsesi dengan itu? Dari usia 80 hingga 8 tahun, selama kamu laki-laki, kamu pasti tidak mau melihatnya lagi. Di sekolah menengah, kebanyakan dari mereka tidak tumbuh dewasa dan tampak sedikit hijau, tetapi berubah setelah masuk perguruan tinggi.
Orang-orang yang berhubungan dengan Anda, hal-hal yang berhubungan dengan Anda, dan bahkan pandangan Anda akan mengalami serangkaian perubahan. Tidak, justru kamu menjadi semakin tampan seiring bertambahnya usia. Dia mengangguk sedikit dan terkekeh. 1 detik yang lalu, dia berbicara tentang makan mie instan sebagai orang miskin, tetapi sekarang dia melihat Guan Xin terlihat cantik, dia segera melupakan masalah itu. Itu karena dia sama sekali tidak menganggap serius Gu Chen. Guan Xin, apakah ini pacarmu? Yang Haoyu bertanya dengan curiga, matanya penuh dengan jijik. Dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Dengan penampilan dan sosok Guan Xin, dia sama sekali tidak penasaran apakah dia punya pacar. Tapi kenapa kamu tidak bisa menemukan orang kaya? Guan Xin juga menatap Gu Chen dengan ekspresi malu dan berkata sambil tersenyum pahit, ya. Kita berteman. Oh, teman. Sudah kuduga. Dia bilang Guan Xin terlihat baik sangat cantik, jadi dia harus mengarahkan pandangannya lebih tinggi. Kamu tidak bisa begitu saja mencari pacar. Kamu harus mencari seseorang dengan kondisi yang baik. Ngomong-ngomong, aku juga tidak punya siapapun. Ah, itu dia. Kakak Yu, jika kamu bekerja keras, kamu pasti akan menemukan cinta sejati. Guan Xin juga berkata sambil tersenyum malu. Mau tak mau dia merasa tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya, apa hubungannya denganku kalau kamu tidak punya pasangan. Ketika Yang Haoyu masih di sekolah menengah, dia terus mengejarnya, tapi Guan Xin selalu menolak. Meskipun keluarganya miskin, keluarga miskin memiliki tulang punggung. Beberapa tahun yang lalu, Yang Haoyu berpikir bahwa dia dapat menggunakan uang untuk mengejar Guan Xin, dan sesekali mengundangnya keluar untuk makan malam. Tapi mereka tidak diundang keluar sekalipun. Dia mengejar Guan Xin kemudian tetapi gagal menangkapnya. Sebaliknya, dia mengejar gadis lain dari kelas berikutnya. Konon dia mengajaknya makan di restoran terbaik di daerah itu pergi ke bar kecil untuk minum di malam hari. Setelah minum anggur, dia mengajaknya untuk menyewa kamar malam itu. Terlebih lagi, dia hamil tidak lama kemudian, tetapi Yang Haoyu putus dengannya dan menolak mengakuinya. Karena opini publik yang besar di sekolah, gadis itu terpaksa putus sekolah dan pergi bekerja. Saat itu, gadis itu adalah salah satu dari 3 siswa terbaik di sekolah, tetapi itu tidak berarti bahwa siswa yang baik akan menjalani kehidupan yang baik. Mereka tidak dapat menahan godaan, dan akhirnya menghancurkan hidup mereka. Meskipun Guan Xin masih mengabaikannya, Yang Haoyu tidak diam sama sekali, seperti orang yang suka mengobrol. Dia meletakkan semua makanan ringan yang dibelinya di tempat tidur tempat Guan Xin duduk. Kamu boleh makan makananku. Mie instan tidak sehat dan tidak enak untuk dimakan. Guan Xin menggelengkan kepalanya sedikit, saya sudah makan mie instan, mengapa saya peduli dengan kesehatan saya? Selain itu, jika Anda memakannya sesekali, Anda tidak akan mati. Lagi pula, saya sudah terbiasa makan makanan lezat dari pegunungan dan laut. Pernahkah Anda makan banyak lobster? Yang Haoyu memandangnya dengan gembira dan berkata sambil tersenyum buruk, saya memakannya sekali di Jiangsu. Capit lobsternya sebesar mie instanmu, cukup untuk 1 orang. Aku akan mengajakmu makan bersama saat kita kembali ke Jiangsu, oke? Antusiasme yang tiba-tiba membuatnya merasa cemas 2 kali lipat. Di sekolah menengah, Yang Haoyu terus berusaha untuk memperhatikan tetapi dia menolaknya. Dia tidak menyangka setelah tidak bertemu selama beberapa tahun, keadaan akan tetap seperti ini. Yang Haoyu tidak peduli apakah Guan Xin suka mendengarnya atau tidak, dia hanya berbicara tentang dirinya sendiri, suatu saat dia berbicara tentang lobster besar, dan saat berikutnya dia berbicara tentang lobster besar. Ia dibawa ke taman hiburan kota ajaib lagi, dan kemudian ke pantai lagi. Singkatnya, dia memamerkan banyak tempat yang pernah dia kunjungi dan banyak hal yang telah dia makan, berharap membuat para gadis memandangnya dengan penuh kekaguman. Sayangnya bagi Guan Xin, ini seperti serangan yang tidak efektif. Dia bilang biarkan dia mengutarakan pendapatnya dan abaikan saja dia. Setelah berbicara sebentar, Yang Haoyu sepertinya menyadari bahwa Guan Xin sepertinya mengabaikannya. Ia pun heran. Bagaimana mungkin seorang gadis pedesaan tidak merasa rindu atau penasaran sama sekali ketika mendengar hal tersebut. Lalu dia menatap Gu Chen lagi. Pasti pria ini. Dengan dia di sini, Guan Xin menekan rasa ingin tahu batinnya dan tidak berani melepaskannya. Saudaraku, siapa kamu Guan Xin? Apa kamu tidak punya tempat tidur? Kamu tidak punya uang untuk membayarnya. Yang Haoyu memandangnya sambil mencibir. Gu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum pahit, tidak ada tempat tidur, hanya ada 1 tempat tidur. Tempat tidur di sini besar, Guan Xin, kenapa kamu tidak naik dan beristirahat denganku? Yang Haoyu sedang memamerkan wajahnya saat ini. Kakak sepertinya air liurnya akan menetes. Apakah orang bodoh ini tahu apa rencananya? Naik dan istirahat bersamanya. Saya berjanji Anda tidak akan masuk sebentar saja. Trik ini sangat kikuk sehingga anak berusia 3 tahun pun mungkin tidak bisa mengelabuinya.
Gu Chen hanya tersenyum tipis, oke. Kamu mau naik ke siapa, Guanxin? Dia denganku atau kamu tidur denganku? Menurutku itu tidak pantas, jadi lupakan saja. Yang Haoyu melambaikan tangannya dan tersenyum pahit. Melihat betapa lugasnya dia menolak, Guanxin pun mencibir dari samping. Tentu saja dia tahu bahwa Gu Chen mengatakan ini dengan sengaja. Belum lagi Yang Haoyu tidak mau tidur dengan seorang pria, bahkan Gu Chen pun tidak mau tidur dengannya. Dengan cara ini, Yang Haoyu tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menatap Guanxin dengan enggan dan diam-diam mengambil keputusan. Sial, cepat atau lambat aku akan menemuimu saat aku sampai di Kabupaten Huaiyang. Kaya Yang Haoyu di dalam hati. Guanxin cukup cantik ketika dia masih di sekolah menengah, tetapi di daerah kecil seperti Kabupaten Huaiyang, kondisi semua orang tidak baik. Pada saat itu, dia sudah menjadi yang terbaik di antara banyak gadis meskipun dia berwajah tanpa riasan dan tidak suka berdandan. Sekarang dia sudah dewasa, dia sudah kuliah dan memasuki dunia pewarnaan yang besar. Dia menjadi pandai merias wajah dan membeli pakaian yang bagus, yang membuat orang merasa lebih berbeda. Ini jauh lebih feminin dari sebelumnya. Kabupaten Huaiyang adalah wilayah kekuasaannya. Setelah turun dari kereta, dia tidak percaya pria ini masih bisa mengikuti Guanxin. Yang Haoyu kembali ke tempat tidurnya, sementara Gu Chen dan Guanxin masih makan di bawah tempat tidur. Keduanya berbicara dan tertawa, sama sekali mengabaikan Yang Haoyu yang sedang tidur di atas. Untuk melampiaskan ketidakpuasannya, dia hanya bisa mengungkapkannya dengan melompat ke atas tempat tidur. Akhirnya capek ngobrol dan tiba waktunya istirahat. Saudara Gu, silakan naik ke tempat tidur juga. Sisi kasur ini cukup lebar. Mendengar ini, orang pertama yang bereaksi bukanlah Gu Chen, melainkan Yang Haoyu yang sedang berbaring di tempat tidur di atas. Guanxin, bagaimana kamu bisa tidur di ranjang yang sama dengan pria lain dengan santai? Yang Haoyu mengerutkan kening dan berkata dengan tatapan lurus, gadis harus menghormati diri mereka sendiri dan mencintai diri mereka sendiri. Apakah kamu tidak bosan seperti ini sepanjang waktu? Lagi pula, tempat tidur ini bukan milikku, ini milik saudara Gu, jadi aku sudah memanfaatkannya. Guanxin memelototinya dan berkata dengan marah, bisakah kamu berhenti bersikap begitu gelap dalam pikiranmu? Apakah menurutmu semua orang adalah orang yang mesum? Sudah kubilang sejak lama. Kenapa kamu tidak datang ke sini dan istirahat? Kita teman sekelas. Apa kamu masih tidak percaya dengan karakterku? Saya tidak percaya. Dibandingkan dengan Gu Chen dan Yang Haoyu, dia secara alami bersedia mempercayai yang pertama. Hal ini membuat Yang Haoyu marah. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, dan hanya membungkus dirinya dengan selimut dengan marah dan sengaja dibuat sedikit kebisingan. Dia tidak ingin Guanxin mengikuti Gu Chen tidur bersama, tetapi dia tidak mau menyerahkan tempat tidur dan berpindah tempat. Dia sudah membayarnya, dan dia masih ingin nikmati manfaatnya. Gu Chen hanya duduk di tempat tidur dan bersandar, tidak bersandar pada Guanxin. Dekat sekali, ada baiknya memakai selimut seperti ini. Jika kamu berdiri jauh-jauh, kakimu mungkin akan mati rasa. Guanxin sedang tidur di tempat tidur, dan setelah beberapa saat dia melepas mantelnya, lalu membuangnya. Sesuatu yang berwarna merah muda keluar. Hah? Apa yang kamu buang? Resleting di bagian samping, yang sangat mudah dilepas. Jika tebakanku benar, dia seharusnya melepas roknya sekarang. Gadis kecil ini benar-benar akan tidur. Kalau tidak peduli berarti tidak menganggap diri sendiri serius kan? Kita baru saling kenal tidak lebih dari 10 jam, tapi kamu begitu berani di depan pria yang tidak kamu kenal dengan baik. Ahem, kenapa kamu melepasnya? Gu Chen terbatuk ringan dan berbisik. Guanxin meringkuk di bawah selimut dan berkata dengan sedikit malu dan malu, saudaraku Gu, maafkan aku ingin tidur sebentar. Sangat tidak nyaman memakai pakaian ini. Aku selalu melepas ini saat aku tidur. Maafkan aku. Tidak perlu meminta maaf, tapi kamu. Aku laki-laki. Kata Gu Chen sambil tersenyum sedikit terdiam. Untungnya, ini karena kejujurannya. Jika pria seperti Yang Haoyu, dia akan mengambil kesempatan untuk memeluknya dan melakukan sesuatu. Aku percaya kakak Gu. Jika kamu benar-benar orang seperti itu, maka aku tidak akan terlalu santai. Aku akan tidur siang, aku sangat mengantuk. Saat dia mengatakan ini, gadis kecil itu tertidur ringan. Dan dia tanpa sadar memeluk lengan Gu Chen. Dia seharusnya memiliki boneka di asrama sekolah dan biasa memeluknya saat tidur di malam hari. Kereta terus melewati gua, dan cahayanya selalu gelap. Sulit untuk membedakan apakah saat itu siang atau malam, dan hampir tidak ada sinyal ponsel di dalam. Gu Chen juga sedikit mengantuk saat ini. Dia merasa kelopak matanya berkelahi dan dia akan tertidur. Ketika dia bangun, waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi, saat itulah dia tertidur. Dan dia dibangunkan oleh suara di radio. Penumpang yang terhormat,
stasiun di depan adalah Kabupaten Huaiyang. Penumpang yang hendak turun kereta harap mempersiapkan barang bawaannya terlebih dahulu. Penumpang dengan orang lanjut usia dan anak-anak harap didahulukan. Harap memperhatikan orang tua dan anak-anak di sekitar Anda agar tidak tersesat. Kepala kru sebelumnya, dia juga orang pertama yang datang ke gerbong tidur dan meminta semua orang untuk bangun dan bersiap mengemas barang-barang mereka. Tidak banyak orang yang turun di Kabupaten Huaiyang, tetapi dia tahu bahwa Gu Chen dan yang lainnya turun di halte ini. Tuan Gu, Anda di sini. Kami berdiri di depan Anda. Kami hanya punya waktu 2 menit. Anda harus cepat. Ketika Gu Chen mendengar ini, dia segera duduk dari tempat tidur, tetapi ketika dia melakukannya itu, dia menyadari, ada seseorang yang memeluknya. Dia menundukkan kepala dan melihat, bukankah ini Guan Xin? Saat ini, dia hanya mengenakan pakaian kecil yang sangat ketat, cukup untuk melihat kulit seputih salju di bawahnya. Gu Chen segera menutupinya dengan selimut lagi, dan pramugari berkata sambil tersenyum jahat, anak muda masih sangat semangat. Tidak bisakah kamu menahannya sebentar? Kamu salah berpikir. Saya mengerti. Kalian semua tahu, saya juga pernah muda sebelumnya, saya memahami Anda sebagai saudara. Kata pramugara sambil tersenyum. Senyuman penuh makna ini juga membuat Gu Chen terdiam. Setelah pria itu pergi, dia dengan lembut membangunkan Guan Xin, bangun, kita akan segera turun dari kereta. Apakah kita sudah tiba? Guan Xin berkata dengan mengantuk sambil menggosok matanya. Dia segera mengambil pakaiannya dan hendak memakainya, tapi dia menyadari ada seorang pria di sampingku. Meskipun dia diyakinkan bahwa Gu Chen bukanlah tipe orang yang bejat, dia masih malu dilihat saat mengenakan pakaian seperti itu. Mungkin dia mengetahui pikiran Guan Xin dan hanya berdiri dan berbalik. Setelah beberapa saat, Guan Xin juga berkemas, dan Yang Haoyu, yang pergi tidur, perlahan bangkit. Kereta berhenti perlahan, dan seseorang mulai berteriak di radio. Waktu berhenti hanya 2 menit. Setelah waktu berlalu, kereta akan langsung melanjutkan perjalanan. Yang Haoyu panik dan buru-buru membawa tasnya, bahkan tidak memakai sepatunya dan melepasnya. Begitu mereka keluar dari kereta, kereta melaju kencang. Mereka tidak ingin tinggal sebentar. Bagaimana mereka membenci tempat ini? Sebelumnya, Gu Chen mengira itu adalah prasangka kondektur terhadap Kabupaten Huaiyang, tetapi dia mengetahuinya setelah turun dari kereta. Bahkan tidak ada peron yang layak untuk turun dari kereta, dan tidak ada lampu jalan dalam radius 100 meter. Sialan, platform ini terlalu sederhana, kata Gu Chen sambil tersenyum masam. Dia telah melihat terlalu banyak platform kota. Bahkan orang-orang termiskin pun tidak begitu miskin. Ada tangga di depan. Turun dan Anda akan melihat ruang pemeriksaan tiket sederhana di lantai pertama. Hanya ada 1 lantai dan 3 jendela. Setelah check-in, Anda bisa langsung menuju lantai 2 untuk naik kereta. Platform sederhana seperti itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa miskinnya Kabupaten Huaiyang. Betapa terbelakangnya perkembangan perkotaan di barat memberi Gu Chen ide yang berani. Jika pembangunan perkotaan di sini terbelakang, berarti pengobatan barat pasti tidak begitu populer di sini. Sekalipun populer, tidak akan ada peralatan yang bisa mengakomodasi. Mungkin rumah sakit tingkat kabupaten seperti ini bahkan tidak dapat melakukan operasi yang sedikit lebih besar dengan percaya diri. Jika pasar bahan obat di barat dibuka, Gu Chen akan menghasilkan banyak uang. Guan Xin, biarkan aku membawa tasmu. Yang Haoyu mengenakan kaus kaki dan sepatunya dan segera menyusulnya dan berkata sambil tersenyum masam. Tapi Guan Xin hanya tersenyum ringan, tidak, hanya ada beberapa pakaian dan makanan di koperku. Aku bisa mendorongnya sendiri. Setelah ditolak, Yang Haoyu juga mengerutkan bibirnya dan berbisik di belakangnya. Meskipun kata-kata itu diucapkan dengan suara rendah, namun tetap didengar oleh Gu Chen. Dia juga tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah keluar dari peron, ada jalan yang relatif sempit di luar. Ada sepeda roda 3 yang diparkir di depan pintu, dan hanya ada 1. Guan Xin, ikut aku. Hari mulai gelap. Aku akan mengantarmu mencari tempat tinggal. Sangat berbahaya bagi seorang gadis sendirian di luar dengan pria yang tidak dia kenal dengan baik. Dia melambai di depannya dan berkata. Hanya ada sepeda roda 3 di dekatnya. Entah Yang Haoyu berkendara sendirian dan pergi lebih dulu, atau mereka bertiga berkendara bersama. Jelas sekali, Yang Haoyu hanya ingin Guan Xin bersamanya dan tidak ingin Gu Chen mengikutinya. Tidak, kamu duluan. Guan Xin melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut. Jangan tunggu. Ini sudah lewat jam 3 pagi. Alangkah baiknya jika memiliki sepeda roda 3. Yang Haoyu berkata tanpa daya, kamu tidak benar-benar berencana untuk tidur di jalan dengan pria itu, kan? Bisakah kamu bersikap realistis? Apa gunanya melakukan ini? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jika kamu ingin pergi, pergi saja dulu.
Guan Xin sangat tidak puas ketika dia mendengar apa yang dia katakan tidak setuju mereka bertiga pergi bersama dan bersikeras untuk pergi bersamanya. Ini agak berlebihan. Jadi dia lebih memilih tidak naik bus daripada meninggalkan Gu Chen sendirian di pintu masuk stasiun kereta. Anda tidak tahu harus berbuat apa, coba saya lihat kemana Anda bisa pergi pada malam hari. Yang Haoyu berkata dengan marah, Tuan, ayo pergi ke hotel terdekat. Oke, di luar stasiun kereta. Lagi pula, ini jam 2 atau 3 pagi. Kalau di kota lain, mungkin ada bus di sini sepanjang malam untuk mengambil orang, tetapi Kabupaten Huaiyang terlalu miskin, dengan total populasi hanya 500,000. Alasan menghubungkan kereta adalah untuk menyelamatkan kota Chaoge. Bagaimanapun, jalan ini adalah satu-satunya jalan menuju kota Chaoge. Untuk mengalihkan penumpang, stasiun telah didirikan di setiap kota di jalur ini. Belum lagi tidak ada seorang pun di luar stasiun kereta, bahkan tidak sedikit orang yang berada di dalam stasiun kereta. Hanya ada satu satpam dan satu staf, keduanya sedang tidur tengkurap. Saudara Gu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Guan Xin menoleh dan menatapnya dan bertanya dengan lembut. Saat ini berarti perempuan telah menaruh harapannya pada laki-laki, namun semua laki-laki normal merasakan tanggung jawab saat ini. Penampilan itu adalah kepercayaan. Jika bukan karena kepercayaan, Guan Xin tidak akan meninggalkan Yang Haoyu karena dia. Mungkin bersama Gu Chen baik-baik saja, tetapi jika kamu pergi dengan Yang Haoyu, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi malam itu. Keluarga Yang Haoyu adalah keluarga resmi di Kabupaten Huaiyang. Jika terjadi sesuatu, hal terburuknya adalah menikah. Jangan terburu-buru, ayo keluar dulu. Aku tidak percaya tidak ada mobil di daerah ini. Kata Gu Chen sambil tersenyum tipis. Oke. Sambil berjalan, dia mulai menavigasi dengan ponselnya. Sebagian besar stasiun kereta ini dibangun di pinggiran kota. Untungnya, Kabupaten Huaiyang tidak terlalu besar. Setelah berjalan sekitar 10 menit, disinilah mereka masuk. Ini adalah jalan yang sedikit lebih baik di daerah ini. Jika tebakan saya benar, ini seharusnya menjadi pusat kabupaten, kan? Gu Chen berkata dengan lembut setelah melihat sekeliling gedung selama beberapa saat. Secara umum, itu adalah gedung berlantai 3 atau 4. Gedung tertinggi hanyalah sebuah gedung, tetapi gedung itu sudah menonjol dari keramaian. Kota kabupaten ini umumnya memiliki gedung-gedung pendek, tetapi bisnis di sekitarnya relatif lengkap. Betapapun kecilnya seekor burung pipit, ia masih memiliki semua organ dalamnya. Ini Jalan Jiangkou, yang merupakan jalan paling makmur di Kabupaten Huaiyang. Guan Xin berdiri di persimpangan dan terkekeh, ada jalan jajanan di sebelahnya, dan ada cukup banyak orang selama liburan. Saat dia berbicara, perutnya keroncongan. Ayo kita makan. Kata Gu Chen sambil tersenyum tipis. Dia menggaruk kepalanya karena malu, Aku tidak lapar. Ada mie instan di tasku. Dia tidak lapar, karena dia hanya punya 50 yuan di tasnya nanti. Dia harus mencari hotel kecil untuk menginap. Harga di Kabupaten Huaiyang tidak terlalu mahal, kalau tidak keberatan masih ada hotel untuk 20/31 malam, tapi kecil sekali, mungkin hanya cukup untuk tempat tidur kecil. Hanya tersisa 10 atau 20 yuan, dan dia harus naik bus pulang besok. 10 yuan dapat dihabiskan selama lebih dari 10 hari di pedesaan Kabupaten Huaiyang, atau bahkan gratis di pedesaan. Biaya kuliahnya sudah cukup mahal, dan dia harus bekerja paruh waktu di akhir pekan untuk menghasilkan uang agar dia bisa membeli pakaian dan makan. Tapi untungnya, dia masih tahun pertama, dan tugas belajarnya tidak terlalu berat. Dia bisa keluar dan mencari pekerjaan paruh waktu kapan saja, dan dia bisa mendapatkan 3.000 yuan sebulan. Untuk gadis seperti dia yang berasal dari pedesaan, 3.000 yuan sebulan sudah cukup untuk 2 bulan. Kamu mentraktirku makan mie instan di dalam kereta. Kenapa aku tidak berterima kasih saat kita turun? Gu Chen tersenyum ringan. Tentu saja dia tahu apa yang dikhawatirkan Guan Xin, jadi dia hanya membawanya. Dia berjalan menuju jalan makanan ringan di depan. Ketika dia datang ke tempat yang disebut jalan jajanan ini, Gu Chen terdiam beberapa saat. Apakah ini bisa disebut jajanan pinggir jalan? Ini hanyalah sebuah jalan yang dibangun dengan 10 atau 20 rumah timah. Bahkan permukaan jalan penuh lubang, dan semuanya sudah lama ditutup. Aneh, tempat ini dulunya buka 24 jam sehari dan sepanjang malam. Pasar malamnya cukup bagus. Guan Xin juga bergumam dengan tatapan bingung. Gu Chen melihat sekeliling selama beberapa saat dan akhirnya melihat cahaya di depannya, ayo pergi dan lihat. Setelah berjalan di sepanjang jalan ini, dia akhirnya melihat etalase masih buka di sudut. Pemiliknya sedang tidur di ambang jendela. Tidak ada satupun pelanggan di sekitarnya, tetapi dia masih bersikeras untuk tetap membuka toko. Itu tidak mudah. Mas, Bang, Pak, Kang, Pade. Gu Chen mengetuk pintu dengan ringan dan berteriak 2 kali.
Pemilik toko terbangun dengan kaget, gelembung hidungnya pecah, dan dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada apa? Ada apa? Makan. Kami ingin membeli sesuatu untuk dimakan. Kemudian, pemilik toko membawa menu dengan mata mengantuk, dan Gu Chen baru saja memeriksa sesuatu dan menyerahkannya. Meski dia tidak memesan banyak, meja tetap penuh. Bahkan Guan Xin pun tercengang. Saat itu sudah lewat jam 3 pagi. Jika kamu makan sekarang, apakah kamu masih akan tidur nanti? Ayo makan. Gu Chen terkekeh. Kakak Gu, kamu kaya sekali. Bisakah kita menyelesaikan pesanan makanan sebanyak ini? Goda Guan Xin dari samping. Mereka berdua memesan 7 atau 8 hidangan, dan porsinya cukup mencukupi untuk kota kecil. Tidak masalah, ayo kita makan. 20 menit kemudian, yang sebelumnya terlihat seperti banyak barbeque sudah dimakan oleh 2 orang. Seharian keduanya kelaparan, dan mereka hanya makan 1 cup mie instan. Gu Chen juga meminum 2 botol bir. Setelah cukup makan barbeque ini, lihat betapa bahagianya dia. Berapa biayanya, bos? Total konsumsinya. 70, 8, 9, 25. Sebotol bir saja berharga 10 yuan per botol di Jiangsu, dan begitu banyak hidangan berharga setidaknya 3 hingga 400 yuan. Pemilik toko tersenyum canggung, kalau begitu semuanya 70 yuan. 78 yuan. Apa? Gu Chen terkejut. Kenapa? Terlalu mahal. Pemilik toko hampir menangis. Dia mengira dia bertemu dengan 2 dewa kekayaan, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka juga adalah 2 orang miskin. Anak muda, aku benar-benar tidak bisa memberi harga lebih murah. Aku juga membutuhkan uang. Melihat ini, Guan Xin segera datang dan menyerahkan hanya 50 yuan di sakunya kepada Gu Chen. Saudara Gu, saya punya 50 yuan di sini. Mereka semua mengira Gu Chen tidak puas karena makanannya terlalu mahal. Itu sebabnya dia membuat suara terkejut. Tidak, kamu salah paham. Gu Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum pahit, dengan begitu banyak hidangan, saya juga minum 2 botol anggur, dan itu hanya dengan 78 yuan. Bos, apakah Anda benar-benar menghasilkan untung? Setelah mendengar ini, pemilik toko tiba-tiba sadar dan menghela nafas lega. Aksennya seperti seseorang dari tempat lain. Tempat manapun dari tempat lain lebih kaya daripada Kabupaten Huaiyang. Tidak ada cara selain mendapat untung kecil demi untuk perputaran cepat. Pemilik toko juga menggaruk kepalanya dan tersenyum. Dia membayar 80 yuan dan meninggalkan kedai makanan bersama Guan Xin. Harga di Kabupaten Huaiyang sangat rendah. Gu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata. Guan Xin berjalan ke samping dan tidak bisa menahan senyum pahit, apakah ini masih rendah? Gaji per kapita kami di sini sekitar 1.300 hingga 1.500, sedangkan gaji pegawai negeri hanya lebih dari 2.000. Anda tidak bisa membandingkan tempat ini dengan Jiangsu. Di Jiangsu gaji per kapita sekitar 4.000 yuan. Menghabiskan ratusan tuan untuk makan di luar adalah hal yang biasa. Namun di tempat kecil ini, gaji per kapita adalah 1.340 yuan, dan makan di luar mungkin berharga puluhan maksimal 100 yuan. Setelah makan malam, sekarang masih terlalu pagi, dan cuaca masih relatif dingin di pagi hari pasca musim gugur. Ini baru sebelum jam 4 pagi. Bahkan jika Anda naik bus awal, busnya baru akan tiba pada jam 8, jadi tidak perlu terburu-buru. Jadi Gu Chen juga berencana mencari tempat terdekat untuk berhenti dan beristirahat dengan baik. Mereka tiba di hotel yang sedikit lebih besar, yang seharusnya menjadi hotel terbesar di Kabupaten Huaiyang. Di mana-mana gelap, dan tempat ini adalah satu-satunya yang terang. Begitu mereka masuk, dia melihat sosok yang dia kenal di meja depan. Bukankah itu Yang Hao Yu? Dia berdiri di meja depan untuk membayar. Ketika dia melihat seseorang masuk, dia berbalik dan melihat. Dia juga menemukan bahwa Gu Chen dan Guan Xin lah yang datang. Haha, ini mungkin satu-satunya tempat di Kabupaten Huaiyang yang masih buka. Guan Xin, aku sudah lama memintamu untuk ikut denganku. Kamu bersikeras untuk mengikuti orang ini berkeliling, dan akhirnya kita bertemu di sini. Dia berkata dengan sinis. Namun, Guan Xin tidak terlalu memperhatikannya dan berjalan menuju meja depan. Kak, berapa harga kamar termurah di sini? Resepsionis melihatnya dan tersenyum tipis, 260 untuk 1 kamar. Balkon jendela dalam ruangan yang besar memungkinkan Anda melihat pemandangan daerah. Tidak, saya menginginkannya. Yang termurah. Ini sudah yang termurah, dan sudah penuh dipesan. Apakah menurut Anda membutuhkannya? Jika Anda tinggal di Jiangsu, Anda mungkin tidak menemukan yang hotel bagus dengan harga ini, tetapi Anda dapat menginap di kamar pribadi terbaik di Kabupaten Huaiyang. Meskipun dikatakan kamar pribadi termurah adalah 261 yuan, tidak ada petugas meja depan yang keluar dengan kamar termurah sejak awal. Melihat keraguan-raguannya,
Yang Haoyu pun melangkah maju dan berkata sambil tersenyum nakal, kamarku 381, suite penthouse dengan tempat tidur bundar besar. Guanxin, kenapa kamu tidak ikut tidur denganku? Jangan khawatir, kamu bisa tidur di tempat tidur dan aku akan tidur di sofa. Ayolah, tidak ada kamar di Kabupaten Huaiyang, jadi ayo kita tinggal di sini. Apa kamu tidak percaya dengan karakterku? Mendengar ini, Guanxin merasa mual di hatinya. Jika dia orang baik, dia seharusnya bersamanya di sekolah menengah. Hanya karena punya banyak uang, mereka pamer dan tidur bersama, lalu siapa yang tidak tahu apa jadinya jika mereka tidur sekamar. Dengan kekuatan Guanxin, seorang gadis lemah, jika dia memaksakan diri di malam hari, siapa yang bisa menghentikannya? Tidak perlu. Paling buruk, aku akan pergi ke warnet untuk tidur sepanjang malam. Kata Guanxin dengan ekspresi acuh tak acuh. Jangan. Kamar itu sangat besar. Apakah kamu pernah tidur di kamar seharga lebih dari 300 yuan semalam? Ikutlah denganku untuk merasakan bagaimana tempat tidurnya. Lagi pula, kita sudah lama tidak bertemu, jadi kita bisa mengejar masa lalu. Ayo pergi ayo. Kata Yang Haoyu sambil mengulurkan tangan untuk menarik lengan Guanxin. Bersambung.